Namanya Kolonel Alexander Litvinenko, mantan perwira tinggi dinas intelijen Rusia itu menemukan pilihannya, membelot kepada kebenaran dan berganti menjadi Muslim. Ia mendukung perjuangan Muslim Chechnya, Kolonel Lutfi, demikian sapa akrab dari mujahidin Chechnya, meninggal di rumah sakit setelah diracun dalam sebuah operasi intelijen yang telah lama dirancang untuk menghabisinya. Dia disolatkan di Masjid Regenfurt dan dimakamkan di sebuah tempat entah di mana. Sayang kematiannya sebagai Muslim tak jadi bahan berita. Kantor berita sekelas BBC dan The Guardian di Inggris pun tak tampak. Apalagi media kita di negeri ini sedang ricuh kasus selingkuh yang melahirkan ketenaran pelakunya. Sama-sama Muslimnya, hanya saja endingnya beda. Karena beda kerjanya. Satu bekerja demi kejayaan umat, yang lain melampiaskan nafsu, mengumbar nikmat, posisi dan jabatan dengan melacurkan diri. Kolonel Lutfi wafat sebagai Muslim taat. Dua peselingkuh makin tenar dalam maksiat. Kini kita pun bebas memilih, taat atau maksiat. Masing-masing ada risiko yang harus dibayar, di dunia maupun di akhirat. Mengucapkan syahadat, tanda keislaman dan jaminan akan balasan surga. Adapun levelnya sesuai amalnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga sesuai amal perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini mengandung dua arti. Pertama, la ilaha illallah di awal sebagai pintu masuk sekaligus jaminan surga. Berapapun amalnya, selama masih ada kalimat ini akan ada peluang surga. Besar kecilnya, luas sempitnya surga tergantung amal masing-masing. Tugas kita mendesain rumah kita di surga sejak sekarang. Adapun makna yang kedua, la ilaha illallah di akhir sebagai penutup hidup. Ini garansi Nabi, sehingga para ulama salafus soleh setelah mentalkin seorang yang sakaratul maut dengan kalimat ini dibiarkan tidak berbicara agar menjadi kalimat terakhirnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, baginya surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang membedakan Muslim dengan yang lain adalah keyakinan akan adanya hari pembalasan. Pada titik ini, keyakinan semua manusia sama. Tetapi fase selanjutnya yang membuat berbeda. Menjadi Muslim berarti yakin adanya balasan keabadian setelah kematian. Inilah motivasi yang membedakan. Inilah alasan mengapa kita perlu beribadah, menyembah Allah, yakin hari akhir, karena kita yakin akan ada balasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 15-16. Kalau kita sudah Muslim, tak perlu lagi keterpaksaan. Yang penting peran yang dimainkan. Prestasi bukan posisi. Kemusliman itu jaminan, tiket minimal ke surga. Pegang karcis surga ini sampai titik akhir hidup sebagai pintu masuk jalan tol.
Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berpegang teguh kepada Islam. Sebab semua amal akan bernilai dan diperhitungkan. Momentum untuk sebanyak mungkin meraup fasilitas pahala yang disediakan. Saya menyebutnya fasilitas, sebab sama-sama manusia. Orang Muslim sudah punya, cek. Tinggal mengisi angka-angka. Setiap umatku pasti akan masuk surga, kata Nabi, kecuali yang enggan atau menolaknya. Menjadi Muslim itu amanah untuk menjadi gerbong perubahan, motor perbaikan, motivator keunggulan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk seluruh manusia. Kini tugas sejarah ada di pundak kita. Jangan sia-siakan fasilitas dan momentum ini. Mulailah berpikir. Sebab aktor sejarah lahir karena kebesaran pikiran mereka, kekuatan besar mereka, dan kinerja besarnya.